Enggak, maksudnya Ustadz bisa berubah tuh karena seseorang melalui perantara siapa, atau Ustadz ketemu langsung guru, atau Ustadz masuk pesantren, kan banyak jalan kan? Ya memang ini hidayah, Oh. hidayah buat kita. Awalnya cuma nongkrong, Oh, dari nongkrong, nongkrong. di Kebagusan tuh? Ya di Kebagusan, salah satu di Kebagusan, terus di Pancoran, Terus? semua orang-orang baik, orang-orang soleh. Mmm, Akhirnya kita diarahkan biar lebih hidup kita lebih bermanfaat. mmm. Ahai, bro and sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tat. Waalaikumsalam Oh warahmatullahi ya, wabarakatuh. tamu kita kali ini adalah Ustadz Toto yang sudah berkecimpung lama dalam dunia, ya pokoknya nantilah akan tahu jawabnya. Oke? Ah, sekarang saya perkenalkan dengan bro and sis, siapa sebenarnya Ustadz Toto, dan saya juga pengen tahu nih, karena banyak namanya. Kadang Pak Tobing, kadang Ustadz Toto. Ah, sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Amin, amin. walafiat. Tadi nggak ada halangan jalan ya? Insyaallah tidak ada. Amin, amin. Ini Tat, saya mewakili Bro and Sis ingin bertanya, eee, sebenarnya ini pertama dulu nih, sebenarnya nama Ustadz Toto itu siapa? Ada yang Tobing, ada yang ini kita mau pengen tahu deh. Ya begini Bang Arif Lintao, Iya. nama itu apa sih arti sebuah nama? Oh gitu, iya. Kadang-kadang nama itu mengkarakterkan seseorang Mhm. yang intinya kembali ke individu, mengkarakterkan dengan huruf awal. Mmm, mhm, Misalnya Arif Lintao. mhm. Arif Lintao itu disebutnya sifatnya dan pendiriannya nggak jelas. Oh gitu, ya lanjut terus. Terus? Mohon maaf. Iya nggak apa-apa, open manajemen, terus? Dan nama saya ini untuk di wilayah, per wilayah itu kadang-kadang ada yang manggil Tobing, ada Mhm. yang manggil nama asli, ada Mmm. yang manggil nama Bibing, banyaklah pokoknya nama saya. Oh, tapi yang sebenarnya Yang nggak? nama sebenar aslinya juga orang nggak banyak tahu. Oh gitu. Tapi kami boleh tahu dong? Ya, nama saya aslinya Sugianto, Oke. kelahiran Betawi, Mhm. ibu Betawi, bapak Betawi, cuma nama aja yang Jawa. Oke. Tapi Pak Ustadz asalnya bukan dari asli Jembatan Serong kan? Bukan, Dari Jakarta ya? kita dari Jakarta, dari Kebagusan. Oh Kebagusan. Eee, dalam proses kehidupan, maaf nih Ustadz, Mhm. dalam proses kehidupan Ustadz, terus Ustadz masuk dunia terapi, dunia keagamaan, boleh diceritakan Tat, sampai sekarang, sampai orang-orang, eee, berpaling ke Ustadz kalau ada apa-apa selalu memanggil, "Oh Pak Ustadz Toto tuh bisa insyaallah, kita bisa sembuh sama ini terapinya," eee, di wilayah Jembatan Serong khususnya, apalagi entah mungkin sudah meluas, mungkin saya juga kurang tahu. Bisa dijelaskan Tat, perjalanan awal Ustadz bisa jadi berubah menjadi ini dari seperti manusia biasa kayak saya gini, sampai memiliki sesuatu. Silakan, Pak. Ya kalau seperti itu begini Bang Arif, kalau kita seperti ini sebenarnya bukan kemauan kita. Mmm, Kita kembaliin lagi semua kehendak Allah. mhm, Sebab wasilah semuanya kita itu apa sih semuanya yang dituju? mmm. Orang bilang bisa menyembuhkan, tapi sebenarnya intinya nggak bisa. Oh gitu, heeh, majuan dikit, Kak, heeh. Terus? Semua itu kalau di dunia terapi itu saya udah cukup lama dan Mhm. bahasa di Jembatan Serong ini ya udah hampir 10 tahun lah di Jembatan Serong. Lama ya? Ya, cukup lumayan. Mhm, Tapi alhamdulillah selama ini ya alhamdulillah semua itu atas izin Allah, atas kehendak Allah, sembuh dan sehat semua. mmm, Walaupun namanya kalau namanya mati itu kan udah qadarullah, iya, udah ketentuan dari Allah dan udah sampai ajal hidupnya. mhm.
Ustadz belum cerita proses dari biasa sampai menjadi sekarang, Kalau untuk cerita itu perjalanannya paling nggak? perjalanan hidup saya itu ya sebenarnya Mas saya, ya awalnya mah ya seperti yang umumnya lah, Mmm, ya dari nggak baik, kita mau belajar baik. mmm, Ya alhamdulillah Allah tuntun, kita ketemu orang-orang baik mmm, dan kita jadi ikut-ikut baik, bukan ikut-ikutan ya, iya, ikut baik. oh, Dan kita alhamdulillah diarahkan untuk bahasanya lebih tawadu, mhm, lebih istiqomah, karena hidup itu harus punya wasilah mmm, atau punya guru. iya, Nah, kita diarahin sama guru-guru kita mhm, semuanya dari nol lah bahasanya, sampai mhm, saat ini ya tetap kita masih belajar mmm, dan kita masih berguru. mmm. Eee, Kira-kira pada usia berapa Ustadz bisa langsung 180 derajat berubah? Untuk usia berubah 25 tahun, Mmm, alhamdulillah sudah berubah. Dari mmm. kehidupan kita yang bahasanya maaf gitu, yang nggak ada arahan, nggak Iya ada nggak apa-apa, aturan, terbuka aja, ya. heeh, Dan sampai saat ini pun ya alhamdulillah kita semuanya masih sehat walafiat dan berubah menjadi orang bukan yang lebih baik ya, iya, pengen baik heeh, dan belajar baik. mmm, Karena tujuan hidup kita itu semuanya mati, mmm, hidup itu cuman sementara. iya, Ya lah masih zaman-zaman muda mah ya nggak ada arahan ke situ ya kita masih bebas-bebas aja. mmm, Dan semua itu alhamdulillah Allah kasih petunjuk mhm, buat mhm, lebih baik lagi. mmm. Itu apa yang membuat Ustadz berubah? Pasti ada sebab akibat kan? Ya memang kita diajar secara spiritualnya dan secara batiniahnya, Mhm, ya kita dikubur hidup, mmm, dikubur hidup-hidup dan ya di situ hidayah kita dapat karena mhm, tujuan kita sebutnya mati, bukan oh, tujuannya hidup. oh, enggak maksudnya Ustadz bisa berubah tuh karena seseorang melalui perantara siapa atau Ustadz ketemu langsung guru atau Ustadz masuk pesantren kan banyak jalan kan? Ya memang ini hidayah, Oh. hidayah buat kita. Awalnya cuma nongkrong, Oh dari nongkrong, nongkrong. di Kebagusan tuh? Ya di Kebagusan salah satu di Kebagusan, terus di Pancoran, Mhm, terus? ketemu orang-orang baik, orang-orang soleh. Mmm, Akhirnya kita diarahkan biar lebih hidup kita lebih bermanfaat. mmm. Itu semacam apa Tat? Semacam perkumpulan atau majelis taklim atau apa? Ya itu cuma sekedar kumpul-kumpul biasa sebenarnya awalnya. Oh gitu, Akhirnya kita bentuk majelis. mmm, Dari Kebagusan itu kita bikin majelis Nurul Mustofa. mmm, Nurul Mustofa itu Nurul Mukhtar, maaf Nurul Mukhtar dari anaknya Nurul Mustofa. mmm, Dan Nurul Nurul Mukhtar ini yang ngasih nama itu langsung ke Habib Hasan. mmm. Terus dari situ? Dari situlah mulai orang-orang pada bilang, "Ini anak kagak bener, kok bisa begini?" Mmm, Ya saya bilang, "Ya nggak selamanya makhluk itu rusak atau nggak benar. mhm, Pasti dia akan ketemu titik jenuhnya untuk berbuat baik dan untuk berbuat benar." mmm. Setelah Ustadz menjalani itu waktu pertama kali bertemu dengan, lingkungan orang-orang baik seperti Ustadz tadi bilang, Mhm. lingkungan yang ada arahan itu umur berapa tuh Tat? Umur Itu usia full-nya ya di umur 25 sampai 26. oke. Berarti 25 tahun ke bawah, Ustadz tuh belum ada arahan ya? Belum Masih ada, masih 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 seperti layangan putus lah, oh gitu. Oh, gitu. di Kebagusan tuh? Di Kebagusan ya terutama ya di Kebagusan emang kampung halaman, kampung kelahiran. Mhm, Ya sisanya di Jembatan Serong. mmm. Berarti ketika umur 25 tahun Ustadz menemukan itu udah di Jembatan Serong? Belum? Belum, Masih di masih di Kebagusan? Kebagusan. Nah, kan semua kan nggak datang tiba-tiba, Tat. Betul. Pada saat Ustadz ketemu dengan orang-orang baik itu di Pancoran, tadi Ustadz bilang di itu ada yang ngajak atau gimana, Tat?
Enggak, memang kita hidup itu dulu kan nggak ada arahan. Jadi Oh. kemana tempat pun di mana yang ramai kita datang, Oh gitu. nongkrong biasa. Heeh, terus? Ya udah, saya itu ya ketemulah dengan orang-orang Mhm. baik itu, orang-orang soleh itu. Mmm. Yang membuat Ustadz berubah dari apanya? Pengaruh dia atau Ustadz dipengaruhi atau kemauan Ustadz sendiri? Kalau itu hidayah dari kemauan diri sendiri. Karena Oh. memang prinsip hidup saya dulu itu gila dulu baru benar. Oh gitu. Ketimbang sekarang dibalik, benar dulu baru gila. Oh sekarang terbalik ya? Iya. Heeh. Itu. Terus tadi perjalanannya dari apa, majelis Majelis-majelis taklim. majelis taklim, Ya. terus Sampai duduk masuk dunia spiritual. itu prosesnya gimana tuh, Tat? Dari awal Proses tolong ceritain, Tat. Kalau proses dari awal itu ya mungkin nggak cukup sehari 2 hari kali ya. Iya, ya yang penting-penting aja, Tat. Ya intinya mah kita bahasanya nyari ketenangan hati. Amin. Bahasa di sini itu banyak orang cari senang, bukan Mmm. cari tenang. Oh gitu. Orang hidup itu harus cari tenang, senang bisa ngikut. Oh. Tapi kalau orang kaya, udah Mhm. cuman cari kekayaan, kesenangan. Kalau Mmm. kita cari ketenangan, kalau tenang punya duit 10.000 kenceng. Oh gitu. Terus masuk ke dunia spiritual tadi, bukan juga ajakan orang, Tat? Memang Ya kemauan salah sendiri? satunya memang ada petunjuk. Oh gitu. Misalnya seperti apa contohnya? Kalau itu petunjuk itu ya melalui mimpi, ada Mmm. arahan. Mmm. Itu terjadi pada usia Usia 26, 26 tahun? Terus langsung berubah tuh, langsung total. total? Dan apa, perjalanan itu untuk masuk ke dunia spiritual pasti berat, Tat, ya? Ya dibilang berat, ya berat, Mmm. dibilang enteng, ya enteng. Karena memang awal mah ya nggak paham, berat. Mmm. Kalau udah memahami, Mhm. ya akhirnya jadi enteng. Mmm. Jadi kita semua lillah, nggak ada Mmm. hak bahasanya untuk memaksakan. Oh gitu. Alhamdulillah. Tat, kalau terapi itu, Tat, Betul. kan kalau kita ke dokter kan dengan obat-obatan bahan kimia, Tat. Ya, Kalau di terapi Ustadz herbal ya, Tat, ya? pakai herbal. Oh. Herbal alami aja, yang Oh. gampang dicari dan nggak Oh. susah dan nggak mahal. Oh gitu. Tapi prosesnya tergantung orangnya atau memang harus lama? Kalau di herbal itu memang jangka panjang, Mmm. nggak seperti obat, Mhm. dan kita juga nggak menyiapkan herbal. Oh. Yang ditentukan dan kewajibannya itu dari si yang penyakit inilah dari keluarga, pihak keluarga. Mmm. Intinya syariatnya dia harus cari sendiri. Oh gitu. Iya, Heeh. Kalau itu kan yang pakai herbal segala macam terapis itu iya, baru fisik ya, Tat, ya? iya. Nah ketika dia pengen butuh terapi selain fisik, Tat, maksudnya batinnya itu gimana tuh, Tat? Kalau untuk batin itu kita diajarkan untuk bahasa metode di sini menggunakan zikir. Mmm. Dari Mhm. zikir itu semua kita berwasilah dan bertawasul ya terutama ke Kanjeng Nabi. Mmm. Dan yang keduanya itu ya semua para leluhur-leluhur kita, ahli kubur kita, Mmm. Berwasilah tuh. berwasilah. Dan intinya penyakit itu Allah menciptakan semua, tapi Mmm. nggak dimasukin ke badan. Oh. Yang masukin ke badan kita itu ya penyakit itu ya kita sendiri. Akibat perbuatan kita gitu, Nah, Tat? itu semuanya. Entah itu makanan atau apa ya? Dari pola makan dan pola hidup kita. Kita Oh. berbuat baik, ya insya Allah badan kita akan baik. Amin. Oh berefek tuh, Tat, ya? Lah efek. Oh. Disebutnya di sini hukum karma. Bicara karma, Tat, tadi, Hmm. kata orang karma sama azab, itu gimana tuh, Tat? Kalau karma itu bahasa di sini karya lama atau bahasa perbuatan kita yang lama-lama atau yang lalu-lalu. Oh. Kalau azab itu bahasanya udah bahasa paling tinggi itu siksa. Oh gitu. Nah, karma itu datangnya pada saat kita masih hidup ya, Tat? Ya datangnya masih hidup karena dibilang karma itu kan karya lama.
Karya lama itu disuruh ingat-ingat tentang perbuatan hidup kita, Perjalanannya tadi. perjalanan kita. Kita pernah berbuat apa, melakukan apa, kesalahan apa, dan di situ kita suruh ingat-ingat. Kalau azab, Kalau azab itu bahasa siksa. siksa. Tapi kita udah nggak bisa nginget lagi tuh karena udah. Karena bahasa di situ kan namanya disebutnya azab itu kan bahasanya bahasanya udah menjurus ke arah individu Oh, pribadi. pribadi. Nah, Ustadz ngobatin terapi Mhm, untuk kesehatan. betul, Alhamdulillah untuk kesehatan. Dan prosesnya lama Tat ya. ya, Apalagi terapi batin ya Tat ya. ya, Nah, itu akan Ustadz selalu menuntun itu pasti ya. betul, Menuntun terus. Nah, sekarang ketika ada orang sakit nih Tat, ya, terus pengen terapi sama Ustadz. ya, Tapi dia kebiasaannya mhm, dia jujur aja, heeh, jarang menjalankan sholat gitu apa segala macam. Sementara di terapi Ustadz harus berpasrah diri kepada Allah. Tapi dia bukannya nggak mau dia melaksanakan sholat, mhm. mungkin karena kebiasaan dia. Apakah itu tantangan buat Ustadz? Kalau untuk ibadah, semua itu dikembalikan semua ke makhluknya. Oh. Dia mau taat kepada Allah, silakan. Dan bahasa kesembuhan itu kan punya Allah. Iya. Ya kembali lagi, Allah itu sifatnya dua, Rahman, Rahim. Iya. Ya kalau masalah sembuh ya pasti sembuh. Cuman ya proses. Iya. Tuh. Kalau masalah dia sholat atau tidak sholat, itu hak masing-masing. Oh, pribadi ya. Pribadi. Maksudnya nggak pengaruh sama terapi Ustadz ya? Enggak. Oh. Kalau untuk bahasa ini enggak ada. Kita mau bahasanya mau muslim, mau di luar muslim pun kita terima. Enggak ada urusan bahasanya tentang bahasanya hablum minallahnya. Hablum minallah. Terserah ya Tat ya. Terserah. Oh. Berarti semua orang beragam bisa berobat sama Ustadz ya? Bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah. Terus saya sering nih, kita kan bertetangga nih Tat. Ya. Saya suka dengar kesurupan nih Tat. Masalah kesurupan. Itu kan batin tuh Tat ya? Betul. Terapi batin Tat ya? Itu apa faktornya tuh Tat? Karena dia lemah atau karena kata orang nih ada tulang belakangnya yang renggang katanya tuh. Itu gimana tuh penjelasan Ustadz? Kalau itu kan gini, semua itu kan memang tulang kita semuanya renggang. Dan biasanya orang kesurupan itu kebanyakan punya masalah tentang kehidupan. Oh. Yang intinya orang itu punya masalah dan dia nggak terbuka. Oh, disimpan. Akhirnya ngejolak batinnya. Akhirnya disitulah banyak makhluk yang memanfaatkan. Ya bahasa dibilang kesurupan lah apalah. Iya. Sebenarnya mah cuma gejolak batin aja. Oh. Berarti bukan karena makhluk kan? Emang ada makhluknya. Memang ada makhluk. Karena berarti pertahanan diri dia lemah ya Tat ya? Ya karena itu keyakinan dia, imannya dia lemah, kosong sebutnya. Oh. Ya Allah. Nah, ketika kosong, dia kan tuh pengen berubah tuh Tat ya? Ya. Supaya tidak kesurupan lagi. Itu diterapi sama Ustadz tuh? Ya kita terapi. Intinya semua itu dia yakin, hakul yakin kepada Allah. Intinya kalau ingin makhluk itu tidak balik lagi ke badan kita atau masuk ke badan kita, ya dia harus menghindar dari itu. Oh. Dan dia harus taat kepada Allah. Nah, ya Tat, bicara makhluk. Ketika dia ada di rumah, apa makhluk sekitar rumah atau dari tempat lain tetap bisa datang ke tubuh dia? Makhluk itu banyak. Di sekitaran kita itu banyak. Oh iya. Jadi masalah dari luar atau dari dalam lingkungan kita sendiri pun emang udah banyak. Dan memang masuk ke badan itu kadang-kadang ya itu kebanyakan di lingkaran wilayah. Oh, di lingkaran wilayah. Mungkin dia makhluk itu apa ingin menunjukkan bahwa dia ada atau karena memang ingin mengganggu Tat? Kalau makhluk itu ada ingin bahasa untuk menunjukkan dirinya ada itu memang udah ada kan di Al-Qur'an. Iya, tahu. Dan untuk bahasanya dia ingin menggoda kan memang udah ada di Al-Qur'an. Iya. Bahasanya dari zaman Nabi Adam sampai saat ini kan bahasa setan itu atau bahasa iblis itu akan kugoda anak cucu Adam. Iya. Sampai yaumil akhir. Iya, betul. Berarti
Dasarnya itu tadi ya? Dasarnya itu, karena keimanan kita masing-masing kan semua beragam. Banyak bahasanya, ada yang cuman bahasa yakin cuman di mulut aja, ada yang yakin benar hakul yakin dari hatinya. Nah, ada nih Tat, saya Hmm. pernah nemuin nih, Ya, ketika dia kesurupan, kan suka ada yang ngajiin tuh Tat, betul. ngajiin, bacain Yasin atau yang lain gitu Tat. Ya, Tapi tiba-tiba apa yang dibaca itu dibalikin lagi sama yang makhluk itu. Lebih hebat Tat, tuh gimana tuh Tat? memang begitu. Kan dibilang setan itu belajar dari manusia. Oh. Apa yang kita baca dia sudah hafal, sudah tahu. Hmm. Kembali lagi manusia itu mengerti nggak maksud tujuan ayat yang dia baca. Iya, itu poinnya Tat ya. Poinnya. Karena Oh. memang setan itu baca Fatihah dia baca Fatihah, baca ayat kursi dia baca ayat kursi. Tapi terus Tat, maaf. Sedangkan yang dia baca ini yang kita baca pun umum. Cuman kita punya keyakinan Allah itu akan membantu hamba-hambanya yang yakin dan patuh kepada Allah dan ajaran Rasulnya. Dan makhluk itu nggak bakal sanggup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia cuman bisa istighfar, bisa diistighfar ikuti. Dia baca ayat kursi, iya dia kita baca ayat kursi, dia baca ayat kursi. Bahkan lebih fasih dia ketimbang kita. Iya. Nah, itu cara melunturkannya gimana Tat? Kalau itu bahasanya cuman individunya, bahasanya di sini kita nyolek batinnya aja. Oh gitu. Mencolek batinnya. Iya. Dan itu insya Allah nggak datang lagi tuh Tat ya? Ya insya Allah. Nah ini ada nih Tat. Ketika seorang ustadz atau kiai atau tokoh agama lah melihat suatu kemungkaran atau apa lembah hitam lah gitu, misalkan lu pemabuk, lu preman segala macam, lu kotor lah istilahnya, sok bilang kotor gitu, lu kotor. Itu kebanyakan yang saya lihat itu lu perbuatan lu jelek gitu. Kebanyakan yang saya lihat Tat, mereka itu justru ditinggalin Tat, dipojokin, bukannya dirangkul Tat untuk diajak berubah. Itu kenapa tuh Tat? Apa berat untuk mengajak mereka atau udah biarin aja lu begitu? Padahal mestinya dirangkul ya Tat ya? Betul. Karena gini, kita siar gini bahasanya penilaian makhluk itu kan bahasanya kita ini bisa menilai buruknya. Kita nggak tahu hatinya. Iya. Karena memang makhluk itu nggak dituntun dan nggak diarahin manusia ini, ya kadang-kadang akhirnya brutal. Bahkan sampai pun yang disebut ya tokoh agama di situ pun nggak bisa mengarahkan. Yang intinya dia sendiri pun nggak mau mengajak. Nggak mau mengajak. Karena melihatnya udah kelewatan kali. Ya memang ya begitulah individu manusia masing-masing. Ya, kembali ke pribadi masing-masing. Oke. Nah, ketika kita merangkul nih Tat nih. Ini ceritanya udah berhasil nih. Ustadz nih merangkul misalkan orang preman gitu. Merangkul. Kan prosesnya lama tuh Tat. Prosesnya lama. Ustadz memberi kesempatan nggak? Misalkan dia tukang minum. Ketika dia Ustadz rangkul, Ustadz ngajak ngaji misalkan. Tapi dia masih ada kebiasaan minum. Biarin dulu atau gimana Tat? Ya begini, kalau menurut hukum seperti itu, kita merangkul makhluk manusia lah bahasanya. Kalau dia masih bermaksiat, ya nggak harus dibiarkan. Malah kita nasehatin dan kita ajarkan untuk bahasanya untuk meninggalkan perbuatan maksiatnya itu. Ya, tapi secara pelan-pelan ya Tat ya? Ya, kita bertahap. Pelan-pelan sampai dia ketemu titik terangnya Tat ya? Betul, namanya berbuat maksiat itu kan pasti ada jenuhnya. Iya. Jangan maksiat, ibadah aja ada titik jenuhnya. Iya, benar. Kayak sampean gitu Bang Arif Lintau. Berdoa. Doanya sama. Saya doa Allahumma nas'aluka salamatan fidin, situ pun sama doanya. Tapi situ nggak paham apa yang dimaksud doa yang itu, yang disebut selamat itu situ nggak tahu. Selamat itu bukan perkara dunia doang kan? Ya, dunia akhirat ya. Dunia akhirat. Dan doa situ semuanya udah dijawab sama Allah. Karena nggak sadar. Bilang gue minta rezeki yang banyak. Sampai saat ini gue masih susah. Ya padahal udah dijawab, rezeki itu nggak berbentuk materi. Iya.
Nggak selalu uang ya, Tat, Enggak ya? selalu. Nafas, Napas, rezeki, bahasa heeh, mata melek bisa rezeki, heeh. bergerak badan rezeki, jantung Mhm. rezeki. Nah, ini Tat, ini masalah rizki nih. Saya pernah dengar nih Tat, Heeh, kalau rizki itu sudah ditetapkan ketika kita masih embrio Tat, ya, masih masih di dalam rahim. Benar kan? betul seperti itu. Ah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang kalau sudah ditetapkan itu masih berdoa minta rizki Tat? Karena rezeki itu kan dibilang luas. Hmm. Luasnya rezeki itu bahasanya lautan luas, lebih luas lagi rezekinya itu. Hmm. Orang pengen kaya, bahasa kaya materi lah. Iya, Tapi usahanya enggak. Apa terjadi kaya? enggak. Enggak. Orang pengen sukses. Mm-mm. Untuk belajar sukses maju ke depannya itu enggak mau berusaha untuk jadi orang sukses. Iya, Enggak bakalan bisa sukses dong. iya. Nah, itu semuanya harus diimbangin. Hmm. Harus balance antara doa, usaha, dan Mm-mm. ikhtiar kita. Hmm. Nah, apa? Saya bicara tadi yang sudah ditetapkan itu Mm-mm. masalah materi nih Tat. Kan saya sering dengar orang berdoa, ya Allah biar ini biar biar tambah rezeki, tapi rezekinya selalu materi. Kenapa orang lebih konotasinya ke sana terus Tat? Padahal dia tahu rezeki itu bukan hanya materi. Begitu dijawab kita itu tadi kan dibilang namanya materi itu kan duit Heeh, sebutnya. heeh. Namanya duit itu kan bahasa doa, Mm-mm. usaha, ikhtiar, tawakal. Hmm. Kita tawakal nggak sama Allah? Iya, betul. Bertakwa nggak kita sama Allah? Kembali lagi ke Kembali lagi. Kata Allah, kau berbuat baik, akan kuberikan baik. Mm-mm. Kau berbuat jahat, aku tetap kasih baik. Hmm. Subhanallah. Iya, iya, iya. Nah, terus eh, dalam bulan Ramadan ini Tat, kita kan selalu ada buka puasa bersama tuh Tat. Betul. Itu apa, rezeki melimpah, wallahu akbar deh. Pokoknya kalau kita jalan di masjid di apa itu ada buka puasa bareng-bareng gitu Tat. Ya, Nggak peduli siapa dia Tat. Gitu. ya. Nah, ternyata kebiasaan itu hadir dan kelihatan orang-orangnya yang mau ke sukarela itu hanya di bulan Ramadan Tat. Tapi ketika tidak Ramadan itu mereka tarik ulur Tat. Itu gimana tuh Tat? Ya semua itu gini. Namanya di bulan Ramadan itu kan bulannya rahmat. Amin. Bulannya bahasanya bulan keberkahan. Iya. Bulannya umat. Iya. Ya kenapa di bulan Ramadan selalu berlomba-lomba buat berbuat baik? Mm-mm. Ya karena taunya cuma di bulan Ramadan doang. Mm-mm. Padahal nggak di bulan Ramadan ini kita mah harus berbuat baik. Iya benar. Ya memang berarti kan dari individu manusianya itu bahasanya ingatnya ajaran para ya bahasanya maaf gitu ya. Mm-mm. Kayak pengasuh pengajiannya. Iya. Ya untuk mengajarkan berbuat baik karena berbuat baik itu di bulan Ramadan satu dibalas ganjaran pahalanya 10. Yang selalu dia ingat itu. Sebenarnya di hari-hari biasa juga bahasanya nggak kalah jauh penting di bulan Ramadan juga. Nah, begitu ya Tat ya. Iya. Ini lucu nih Tat. Hmm. Tadi Ustadz menyinggung masalah ganjaran. Iya. Nah, saya mau bertanya nih Tat ya. Ya. Berarti ketika kita berbuat baik, pamrih dong Tat mengharapkan ganjaran. Ya kalau semua itu kan kembali individunya. Kalau dia lillahi ta'ala, ya kan karena manusia itu kan bisa menilai kan kulit. Ya. Menilai fisik lah sebutnya. Ya. Atau perbuatan perilaku manusianya. Ya kembali lagi itu manusianya itu dia lillahi ta'ala atau enggaknya itu kembali masing-masing haknya. Oh gitu. Kita nggak bisa ngejustis orang itu wah pengen dilihat, pengen dibilang wow apalah segala macam. Tahu. Gitu. Ya kembali lagi tuh semuanya itu memang udah gerakan hatinya dari Allah. Niatnya Tat. Niatnya. Ada nih Tat. Kan di Al-Quran ada mizan ya Tat. Ya. Timbangan itu ya Tat. Betul. Mizan. Kita kan yakin itu. Saya yakin dan Ustadz yakin. Semua yakin ya. dengan mizan. Tapi ada beberapa yang saya temuin nih Tat. Maksudnya sama seusia saya yang ini. Bahwa dia tetap untuk mengharapkan pahala. Padahal kalau ada mizan, ini secara logika aja nih Tat ya. Ya. Secara orang awam nih.
kalau ada mizan, kita nggak usah khawatir masalah itu. Kita udah pasti kok kalau misalkan benar-benar timbangannya baik pasti baik kok, gitu kan. Benar, betul, betul. Tapi orang berharap, wah, gua akan ini biar pahala gue banyak gini. Ya. Itu gimana tuh Tat penjelasannya Kalau tuh? untuk di mizan itu kan bahasa gini, kalau orang mencari pahala, Heeh. pahala ini kan nggak berbentuk, Mhm. pahala ini nggak berupa, Mhm. pahala ini nggak berwujud. Iya. Orang mengharapkan pahala, ya biasanya yang dia tahu itu surga itu ganjarannya pahala, pahala itu ganjarannya surga. Mhm. Yang sepaham tahu saya ini, surga itu rahmat Allah. Iya. Kita mau berbuat baik kalau mengharap rahmat dan ridho dari Allah, yaitu pasti masuk surga. Amin. Ya makhluk, ya neraka, ya makhluk, surga ya makhluk, kita ya makhluk. Kita kembaliin lagi, kita berbuat baik lillahi ta'ala, memang kewajiban kita sebagai manusia. Maka ya kita berbuat baik pun ya akan, hasilnya pun akan baik. Makanya di sini hablum minanas dan hablum minallah itu semuanya harus balance, harus imbang. Harus seimbang. Stabil ya Tat ya. Dan masalah ganjaran-ganjaran itu ya semua kembali masing-masing Ke pribadi. Kalau dia merasa ini berbuat baik dengan bahasanya dari pembimbing atau gurunya, ya silakan. Ya tapi kan itu penilaian itu kan buat dia. Dan kita kembali lagi semua itu banyak-banyaklah berbuat baik. Karena hasil di dunia ini ada hasil nanti di akhirat atau di dalam kubur. Berbuat baik kita di dunia hablum minanas, maka hasil kita pun nanti di dalam kubur itu akan bagus. Kalau pengen terang kuburan kita, banyak-banyaklah ibadah. Dan semuanya itu kembali untuk meyakinkan diri kita ini bakal mati dan ketentuan ini ada di Allah. Ya. Terima kasih Tat. Udah bisa mampir ke sini. Sama-sama. Udah bisa ngobrol, berbagi. Mungkin ada session 2 nanti nih Tat. Insya Kita Allah kalau ada ketemu lagi waktu. di sini. Insya Allah kalau ada Bismillah. waktu. Saya atas nama kru mengucapkan terima kasih Ustadz bisa hadir di sini dan selamat berpuasa. Sama-sama. Dan untuk bro and sis, insya Allah kita ketemu lagi dengan Ustadz Toto. Sampai jumpa. Ahai!